Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan saya yaitu soal PT Adijaya. Di mana ini adalah contoh soal untuk persiapan UKK akuntansi. Di soal kali ini saya akan membuat laporan keuangan. Jadi kalau mau lihat video sebelumnya ada di deskripsi video atau dilihat di playlist yang PT Adijaya. Saya ingin membuat laporan arus kas di mana untuk laporan arus kas itu ada dua metode. Ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Dan laporan arus kas itu diatur di PSAK nomor 207. Video kali ini saya membuat laporan arus kas berdasarkan metode langsung pada soal PT Adijaya. Arus kas ini di dalam terdapat 3 aktivitas, ada aktivitas operasional, ada investasi, dan ada pendanaan ya. Oke, kita akan mulai mengerjakan soal PT Adijaya. Untuk menggunakan metode langsung, data yang harus kita siapkan yaitu pertama, jurnal yang ada kaitannya dengan kas ya. Berarti jurnal penerimaan kas ya, cash receipt journal. Jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal kas kecil karena arus kas itu adalah untuk membuat kas dan setara kas. Setara kasnya di sini pada soal kita adalah petty cash. Lalu jurnal berikutnya adalah penyesuaian jika ada yang kaitannya dengan kas. Nah, kebetulan penyesuaian kita soal PT Adijaya ada. Ada pendapatan jasa giro. Nah, ini dia. Jadi pendapatan jasa giro ini kita masukin di dalam laporan arus kas. Jadi jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, kas kecil, dan penyesuaian jika ada yang kaitannya dengan kas. Contohnya adalah jasa giro. Oke, kita buat dulu nama laporannya PT Adijaya. Laporan arus kas. Atau cash flow ya. Kita di sini menggunakan metode langsung. Oke. Sebelum kita mengisi laporan arus kasnya, tadi di sini kita sebutkan kalau di arus kas itu sesuai dengan PSAK nomor 207 itu terdapat 3 aktivitas. Arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kita buat dulu di sini. Arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan ada namanya pendanaan. Nah, seperti ini ada 3 aktivitasnya ya. Oke, kita mulai dari sini dulu lah, jurnal penyesuaian dulu boleh. Nah, ini ada pendapatan jasa giro sebesar 3.640.000 kita masukkan di dalam operasi. Jadi, dari 3 aktivitas ini yang ada di arus kas, jika ada transaksi tinggal dipilih salah satu, mau masuk operasional, masuk investasi, atau pendanaan. Nah, pendapatan jasa giro kita masukin di sini penerimaan jasa giro. Kita masukin di operasi. Nilainya adalah 3.640.000. Oke, udah. Lanjut berikutnya, berarti ini udah ya, penyesuaian sudah selesai. Kita kasih warna. Kita lanjut dengan
penerimaan jurnal penerimaan kas ya. Di sini ada penerimaan itu ada dari penerimaan penjualan tunai, ini penjualan tunai. Dan ada ini adalah penerimaan dari pelunasan piutang. Jadi kita tulis di sini. Penerimaan dari penjualan tunai. Berarti ini dia nilainya. Kita tulis aja 180.400.000. Seperti ini. Terus penerimaan dari pelanggan atau dari piutang dagang. Atau dari pelanggan juga boleh. Oke, kita masukkan totalnya. Nah, totalnya itu yang ada di cash in bank ini ya. Ambilnya dari cash in bank ini. 170.500.000 tambah 171.600.000 ditambah dengan 327.800.000, lalu ada 800.000, 8 juta, ada 189.200.000. Nah, kalau yang ini dari piutang yang sudah dihapuskan, boleh dari pelunasan piutang, boleh sini. Ini boleh juga kalimatnya penerimaan dari pelanggan. Ini juga boleh gini. Oke, kita masukin aja totalnya. Kita jumlahkan aja semua. Mau didetailkan juga boleh. Misalnya penerimaan dari piutang dagang, penerimaan dari piutang yang sudah dihapuskan gitu juga boleh. Angkanya lihat dari cash in bank. Kadang kan cash in bank ini pelunasan dari piutang ada potongan penjualan. Nah, lihat angkanya dari cash in banknya ya. Oke, seperti ini. Sebentar, kita cek apakah ada yang double. Kita hitung aja. Ini double, ada yang double 1. Oke. Totalnya. Oke, cocok. Lanjut lagi, berarti untuk jurnal penerimaan kas sudah selesai. Cuman dilihat fokusnya di bagian cash in bank-nya ya. Oke, udah. Ini udah kita pindahkan semua dari pelanggan. Sekarang jurnal pengeluaran kas. Oke, kita mulai dari pembayaran ini dia. Yang ini. Pembayaran hutang dagang. Berarti pembayaran kepada pemasok atau kepada supplier. Oke. Ini ambilnya dari cash in bank ya. Ini kebetulan kan sama berarti ini totalnya. Totalnya kita masukin 759.495.000. Oke. Seperti ini. Lanjut, berarti ini udah. Yang udah saya warnai udah. Sekarang ini. Pembayaran gaji bulan November. Nah, masih di operasional. Kalau pembayaran kan duitnya berkurang. Tuh dikasih min. Bayaran gaji bulan November. Nilainya 5 juta. Oke, lanjut. Ini dia pembayaran PPN payable. Kita tulis di sini. Pokoknya kalau pembayaran duitnya berkurang.
Lanjut kita ke berikutnya, ini PPN payable udah. Ini udah. Kita ke pembayaran dividen payable. Nah, kalau untuk dividen payable ini kita masukin ke dalam arus kas dari aktivitas pendanaan. Pembayaran dividen payable. Oke, udah. Lanjut berikutnya, ini kita mau pembayaran hutang bank. Nah, kalau pembayaran hutang bank itu masuk di dalam pendanaan. Lalu ini ada pembayaran interest expense. Nah, untuk interest expense ini bisa kita masukin di dalam pembayaran dari aktivitas operasi. Karena kalau dari aktivitas operasi ini yang menyebabkan perubahan pada laba rugi. Karena dia interest expense ini mempengaruhi laba rugi. Oke, udah semua yang ada di dalam cash payment journal. Sekarang yang terakhir yang ada di petty cash. Kita masukin pembayaran pembuatan brosur. 850.000. Pembayaran listrik dan telepon. 3.600.000. Berikutnya pembelian perlengkapan toko. Yang terakhir adalah pembayaran perbaikan atap toko. Nilainya 450.000. Oke. Sekarang kita lihat saldo awal kasnya di awal periode yang ini. Sebelum kita hitung, kita buat dulu saldo awal kas dan setara kas. Sini. Saldo awal kas dan setara kas awal periode. Kita masukin 68.550.000 ditambah setara kas petty cash-nya 11.700.000. Oke, sekarang kita hitung ya. Oke. Kita tambahkan yang penerimaan kas. Baru kita kurangin yang pengeluaran kas.
759.495.000. Kurangi ini dia 5 juta, kurangi 4.200.000, kurangi 1.500.000, kurangi 850.000, kurangi 3.600.000, kurangi 800.000, kurangi 450.000. Oke. Ini juga kita jumlahkan. Berarti 15 juta tambah 4.500.000, 19.500.000. Ini kita kurangi 19 juta. Oke. Oke, ini adalah kenaikan kas dan setara kas. Nilai dari aktivitas operasi dikurangi dengan aktivitas pendanaan 19.500.000. Oke, sekarang ini saldo akhir kas dan setara kas. Ini tadi kan saldo awal, ini saldo akhir. Oke, kita bandingkan. Bener nggak sih yang dikerjakan ini yang udah dibuat? Nah, caranya tinggal kita lihat aja, bisa dilihat di neraca lajur ya. Nah, di neraca lajur bisa kita lihat bagian neracanya boleh atau neraca saldo setelah penyesuaian. Lihat angka kas dan setara kasnya. Oke, ini angka 2 ini berapa? Angkanya adalah 335.995.000. Oke, udah cocok. Jadi ditambahkan angka cash in bank dan petty cash yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian atau di neraca juga boleh dilihatnya di neraca lajur atau di laporan neraca juga boleh untuk angka cash in bank dan petty cash-nya. Ini dia udah selesai. Kalau udah selesai kita rapikan. Ini dia seperti ini. Jadi ini adalah membuat laporan arus kas dari PT Adijaya menggunakan metode langsung. Ya, ini contoh soal UKK akuntansi. Di mana di dalam laporan arus kas ini terdapat 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendana. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan laporan arus kas dari latihan kita soal PT Adijaya. Untuk membuat laporan arus kas ini tadi, untuk memudahkan metode langsung, siapkan lembar jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, dan jurnal penyesuaian jika ada yang kaitannya dengan kas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.